A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidil insi wal jinni ajma'in, habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa ansarihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan karunia serta nikmatnya kita hadir di majelis ta'lim ini di Masjid Nurul Falah melaksanakan kewajiban kita thalabul ilmi. Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita berada di Sabtu 17 Mei 19 Dzulqa'dah, 20 hari lagi menuju Idul Adha. Mudah-mudahan ada rizkinya untuk kurban ya. 277 hari lagi Ramadan, 307 hari lagi Idul Fitri ya. Nanti hari Jumat depan persis 300 hari lagi Idul Fitri. Kalau mau bikin status WA Jumat depan Pak ya. Ya, terkait dengan hari ini sudah ada pemberangkatan jemaah haji, maka kita coba bahas alur perjalanan ibadah haji ya. Tentunya bagi yang sudah yang berangkat tahun ini sebuah kebahagiaan. Buat yang belum berangkat, mudah-mudahan ada rizkinya, ada jalannya, karena tidak ada yang tidak mungkin buat Allah ya. Jadi kita tetap minimal ilmunya sudah belajar Pak ya. Harus sudah belajar dari sekarang ilmunya. Dan usaha-usaha secara zahiriyah maupun batiniyah kita upayakan. Perjalanan ibadah haji apa saja, bagaimana teknis pemberangkatan jemaah, lini masa. Lini masa itu bahasa baku bahasa Indonesia yang baku dari timeline. Timeline itu bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesianya lini masa. Perjalanan ibadah haji, fatwa kekinian tentang ibadah haji. Ada beberapa fatwa-fatwa terbaru dari Saudi untuk masalah haji, tips sehat di tanah suci, dan tips agar lekas berangkat ke tanah suci. Beberapa referensi kita lihat. Yang pertama, perjalanan ibadah haji. Perjalanan ibadah haji merupakan perjalanan suci yang harus diupayakan oleh setiap muslim sebagai rukun Islam kelima. Artinya dalam sebuah hadis Nabi bersabda, la tushaddur rihal illa ila salasati masajidah. Tidak dikuatkan semangat bepergian kecuali ke 3 masjid, kata Nabi. Artinya kalau kita punya uang, punya rizki, punya kelebihan, jangan jalan-jalan ke London, ke Tokyo, ke Dubai, tapi 3 masjid ya. Apa 3 masjid tuh? Masjidil Haram, Masjidin Nabawi, dan Masjidil Aqsa. 3 itu. Kalau ada rezeki ke situ Pak ya. Bukan kemana-mana, boleh kemana-mana boleh, tapi 3 itu yang diutamakan. Mungkin biasa ke Turki ya paketnya. Setelah dari itu Turki, transit Dubai, terus ke Jeddah, Makkah, Madinah 5 hari, Turki 9 hari, lamaan di Turki Pak ya. Itu kalau bisa, itu kalau ada rizkinya. Tapi demikian, meski demikian syariat Islam tidak mewajibkan ibadah haji kecuali bagi mereka yang mampu. Tidak ada itu bagi ibadah-ibadah lainnya pakai kalimat itu, nggak ada. Ibadah sholat mau mampu nggak mampu sholat selagi nyawa masih di kandung badan.
tentu dengan caranya ya. Puasa nggak ada istilah nggak puasa, kalau nggak bisa ya fidyah, qada. Kemudian zakat ya bagi yang punya harta, artinya maksudnya kategori harta saja itu. Tapi kalau ibadah haji, kalau memang nggak mampu ya jangan maksain, dan memang tidak wajib berarti. Ini istata'a ilaihi sabila. Nah, mampu di sini dalam kategori apa? Istita'ah, namanya istita'ah Pak ya. Mampu di dalam ibadah haji mencakup mampu dari segi kesehatan. Nanti sebelum berangkat haji biasanya ada cek kesehatan di puskesmas. Terus ada cek kebugaran lari di lapangan sempur 7 putaran. Iya Pak, dicek nanti, dihitung napasnya tersengal-sengal gak. Nah, itu kesehatan. Bahkan sampai nanti menjelang keberangkatan dicek lagi, dan di embarkasi dicek lagi. Itu kalau ternyata tidak layak, tidak dikeluarkan surat istitoahnya namanya Pak. Tidak dikeluarkan surat istitoahnya, nggak bisa berangkat. Ya. Bahkan ada satu jemaah kami yang 2019 waktu itu, pas sudah nyampe embarkasi Pak ya, terus dia mengeluhkan pusing, dibawalah sama suaminya ke klinik di embarkasi, dicek, nggak taunya tensinya sedang rendah, ya. Terus kata pihak klinik rumah embarkasi, ibu nggak bisa berangkat sekarang, padahal udah di embarkasi Pak. Terus jadi gimana? Ibu nunggu kloter berikutnya, nanti berangkatnya ditunda, tanazul, mutasi. Jadi akhirnya terpisah dengan rombongan kita Pak. Itu tuh. Ketemu di Mekah ya. Padahal kita udah ke Madinah dulu, bas ketemu lagi sama dia baru di Mekah. Suami istri itu ya terpisah. Itu karena kesehatan. Jadi memang penting ya. Terus mampu dari segi finansial ini perbekalan bagi yang berhaji, yang berangkat ke sana. Meskipun dapat living cost, tapi tetap minimal mesti punya pegangan. Terus bekal untuk keluarga yang ditinggalkan, apalagi punya anak masih sekolah, masih kuliah, mau nggak mau ya harus ada bekalnya untuk mereka. Terus juga istitoah dari segi keamanan perjalanan pergi pulang. Sangat boleh jadi kalau memang daerahnya sedang perang, mungkin seperti Ukraina, seperti Pakistan sekarang lagi perang ya. Mungkin saudara-saudara kita di Palestina kalau terhalang untuk haji, ya udah nggak wajib ya. Tapi bila kemampuan itu tidak terpenuhi, gugur aja udah. Kalau salah satu dari itu nggak terpenuhi, gugur, tidak memaksakan. Sampai ada yang berhaji jalan kaki ya dari Pasuruan ya, ada yang naik sepeda ontel dari Malang, ada yang bawa anaknya naik sepeda kecil gitu dituntun-tuntun dari Cirebon, ada yang dari Madura atau dari Banyuwangi naik rakit dari galon lem mineral. Dirakitnya disusun gitu Pak, galon-galon itu dia nggak ngebayangin apa ya itu samudra ganasnya kayak apa ya. Masya Allah. Jangan memaksakan ya. Istitoah ini harus ada jalan yang memang ditempuh oleh kita. Allah tidak memanggil hambanya yang mampu untuk berhaji, akan tetapi Allah akan memampukan hambanya yang dia panggil untuk berhaji. Allah memang nggak akan memanggil hambanya yang mampu. Banyak yang mampu tapi nggak bisa berangkat Pak. Padahal buat haji furoda mah tinggal nyentil doang dapat. Istilahnya tinggal dia buang angin, tinggal dia kentut bisa berangkat langsung Pak. Kalau dia kaya raya tapi nggak pernah mau berangkat. Haji furoda kan satu rumah harganya Pak, 1 M hampir ya, 900 juta. Tinggal nyentil istilahnya, tinggal bersin keluar tuh duit istilahnya. Tapi nggak mau berangkat. Ya, Allah nggak manggil hamba yang mampu, tapi Allah akan memampukan hambanya yang dia panggil dengan berbagai cara. Ada yang hajinya karena nasab, bapaknya punya travel, ya anaknya ikut. Ada yang karena nisab, nabung bertahun-tahun. Ada yang kemarin jemaah haji itu di berita, nabung baru berangkat tahun ini 2025, nabung dari tahun 1955. Ya, udah 100 tahun dia usianya katanya. Ya. Ada yang nisab, ada yang nasib. Nah, nasib mah kayak saya haji kosasi gitu Pak. Ongkosnya boleh dikasih ya.
Haji Abidin atas biaya dinas, Haji Abuya atas budi yayasan, ya. Kalau dulu di zaman Orde Baru ada Haji Abu Bakar atau atas budi baik Golkar, gitu. Ya, apa? Ya nggak apa-apa lah Pak. Asal jangan Haji Dul Kahfi ngawadul ke Mekah padahal tenepi mana nanti. Dia bilangnya ke Mekah padahal nggak nyampe Pak. Ya ngomong doang. Ya. Jadi Allah punya cara. Kalau Allah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Semua bisa. Di masa lalu perjalanan ibadah haji dengan berjalan kaki, ya kalau daerah-daerah masih Timur Tengah jalan kaki menggunakan kendaraan seperti hewan tunggangan, kuda, unta, kapal laut, ya kalau orang tua kita dari Indonesia pakai kapal laut, ya. Nah, kapal lautnya nanti bayar sekian, pakai uang Belanda dulu ya. Terus setelah kemerdekaan masih ada pakai kapal laut. Berapa bulan tuh Pak ya? 3 bulan. Ada yang 6 bulan. Itu anak cucunya udah pada lupa sama kakek neneknya. Tato pulang. Emak nges balik gitu ya tato. Udah saking lamanya itu. Di masa modern ibadah haji dilakukan dengan kendaraan bis, pesawat, kapal laut ya dan sebagainya. Diikuti dengan aturan keimigrasian yang ketat dan resmi. Wah ini ketat, ini aturan resmi sekarang pemerintah Saudi Pak. Makin tahun makin ketat. 2024 kemarin ketat. Ya, setiap jemaah harus punya kartu nusuk. Bukan lagi aplikasi nusuk, kartu nusuk yang punya barcode-nya, ada barcode-nya. Terus visanya harus visa haji. Gak boleh visa ziarah kunjungan, gak boleh visa umal pekerja, gak boleh. 2025 lebih ketat, ditangkap bahkan mukimin. Apa mukimin itu? Orang yang mukim di sana, yang punya KTP Igomah namanya, itu nggak bisa berangkat kalau nggak beli tasreh namanya. Tasreh itu semacam kartu permisi untuk masuk Arafah, Musdalifah, Mina. Harganya sekitar 20 jutaan. Ya, itu untuk orang mukimin yang punya KTP aja nggak bisa sembarangan. Jadi harus prosesnya panjang. Ya, nah, jadi harus punya kartu nusuk. Tahun 2024 kemarin saya pakai terus tuh kartu nusuk, digantungin terus kemana-mana. Segitu lagi duduk di lobi Pak, lagi duduk di lobi hotel sendiri, di hotel Kiswah itu, bukan di hotel orang, di hotel saya nginep. Petugas datang tuh, nusuk gitu pakai bahasa Arab. Dia minta kartu nusuknya, nusuk. Saya tinggal di hotel ini, saya bilang, nusuk tetap maksa. Nih, kasih nama saya. Di barcode sama dia Pak, di barcode. Takut bohong kali ya. Cek. Oh, toib, jahit katanya bagus katanya bagus katanya. Terus pas dia ngomong itu lihat foto saya, ente Korea katanya gitu. Dia bilang gitu, ente Korea. Oh, saya udah GR aja dibilang Korea, kirain kayak Gongyo, kayak Jungkook gitu ya. Kayak Sim Iwan. Bukan kayak Kim Jong Un. Astagfirullahaladzim, kurang ngajar tuh orang Arab. Begitu kita di hotel sendiri Pak. Malah yang berita sekarang itu mukimin yang tinggal di Mekah diusir-usir ke Jeddah dulu. Gak boleh kalau gak punya kartu nusuk, gak punya tasreh, gak boleh tinggal di Mekah selama musim haji. Masya Allah, ketat. Dibuang ke Jeddah mereka. Dan kalau ada yang ketahuan dari luar visa ziarah datang ke Arab Saudi untuk berhaji, itu kalau ketahuan ketangkep dideportasi pakai ongkos sendiri dan di blacklist namanya 10 tahun gak boleh ke tanah suci Mekah Madinah selama 10 tahun. Ya, tentu ngeri itu ya. Bahkan ada goromahnya, denda. Kalau nggak bisa bayar denda, kerangkeng. Itu saking. Kok jahat amat sih Saudi? Bukan jahat Pak. Saudi itu ingin memberikan fasilitas yang nyaman buat jemaah haji yang legal. Arti legal itu permisinya baik-baik lewat aturan yang berlaku. Ibaratnya nih, rumah kita kapasitasnya buat menerima tamu cuma 50 orang, yang mau bertamu 250, kan nggak mungkin Pak. Jadi tetap harus dijatah. Bapak masuk restoran aja bulan Ramadan kemarin, masuk restoran mau buka puasa, udah nggak bisa Bapak masuk, Pak maaf sudah penuh, sudah direservasi semua. Aduh saya pengen buka di sini, paling Bapak waiting list, kan begitu, waiting list. Jadi makanya ngantri. Karena kapasitas Arafah, Musdalifah, Mina itu terbatas. Ada areanya, nggak bisa sembarangan. Kalau nanti orang main masuk aja nanti bisa jadi wukuf di luar Arafah, nggak sah dong. Itu makanya Saudi
bukannya jahat, tapi memberikan justru kenyamanan buat yang memang mengikuti alurnya, ya. Itu teknis pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji. Pemberangkatan jemaah haji di setiap kota kabupaten dikelompokkan dalam kelompok terbang kloter yang terdiri dari 400 sampai 440 jemaah. Tim kloter dipimpin oleh seorang ketua kloter. Istilahnya namanya tim pembimbing haji Indonesia, TPHI. Lalu ada seorang tim pembimbing ibadah haji Indonesia, kiainya tuh dari kloter tuh ya, yang ustadznya yang membimbing ibadah, TPIHI. Lalu ada seorang dokter dan 2 orang tenaga kesehatan, tim kesehatan haji Indonesia TKHI, dan 3 orang tim pembimbing haji daerah TPHD. Kalau TPHD ini biasanya tokoh-tokoh daerah yang diajak berangkat haji gitu ya, yang dibiayai berangkat haji, tapi untuk membantu pelaksanaan tim kloter. Dalam satu kloter terdapat 10 sampai 11 rombongan, yang setiap rombongan dipimpin seorang ketua rombongan, namanya karom, singkatannya karom ya. Setiap rombongan terdiri dari 40 jemaah yang dikelompokkan menjadi 4 regu yang dipimpin oleh seorang ketua regu, disingkat karu. Nah itu karom dan karu tuh benar-benar tugasnya Pak, melayani jemaah. Makanya kalau karu, karunya karu. Kalau ditanya karu masih mending, karomnya siapa Bu? Kalau ini karunya siapa Bu? Karunya ya. Ketua dan tim kloter karom-karu diberi pembekalan sebelum keberangkatan agar saling bersinergi, karena fokusnya melayani jemaah, berkhidmat. Walaupun dia belum pernah berangkat haji, ditunjuk jadi karom dan karu, fokusnya 50% untuk melayani Pak. Kalau tim kloter 100% melayani jemaah. Motivasi yang diberikan kepada para petugas haji tersebut adalah boleh jadi kemabruran Anda bukan dengan banyaknya ke Masjidil Haram, tapi karena melayani jemaah. Itu makanya ada tambahan biaya buat mereka, ada semacam uang jajan lah gitu ya. Kemarin itu ketua karom itu dikasih tambahan 1.500.000 ya, kalau karu 1 juta ya dari pemerintah. Nah, tapi artinya bukan karena itu, cuman karom dan karu itu harus melayani jemaah. Jadi mabrurnya mereka itu bukan karena ke masjid. Boleh jadi nih ada seorang karu yang punya bawa istrinya berangkat, istrinya mah jarang di ini kan, dia ngurus nenek-nenek, ngurus kakek-kakek. Nah, itu yang mabrurnya bisa jadi di situ, bukan karena berhaji itikaf di Masjidil Haram berwaktu-waktu, bukan. Nah, itu dimotivasinya dengan seperti itu. Keberangkatan jemaah haji dimulai dari rumah masing-masing, kemudian berkumpul di titik keberangkatan tingkat kota kabupaten seperti Masjid Raya kalau kita ya, di Masjid Raya Pajajaran. Kemudian ada juga yang di Masjid Agung, ada di balai kota, ada di kantor bupati. Keberangkatan dilepas oleh unsur pimpinan wilayah, misalnya oleh wali kota ya, untuk selanjutnya diberangkatkan menuju embarkasi. Jadi dari Masjid Raya tidak langsung ke bandara, tapi ke asrama haji dulu untuk menginap semalam. Ngapain di sana? Menerima alat kesehatan, APD, biaya hidup, serta fast track keimigrasian. Jadi semua udah beres Pak. Pas nyampe bandara udah tinggal naik pesawat, paling di ruang tunggu nunggu sebentar. Nggak ada lagi pemeriksaan, ya. Meskipun di pihak Saudi masih ada cek paspor lagi sekali lagi di bandara itu, tapi nggak lama. Kemudian keesokan harinya diberangkatkan menuju bandara terdekat, take off ke Tanah Suci. Jemaah haji gelombang 1, ini yang duluan nih, yang berangkat duluan beberapa hari belakangan ini, gelombang 1 diberangkatkan ke Madinah melalui bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Lalu kemudian udah beres di Madinah 8 hari 9 hari, mereka menuju Mekah sebelum puncak haji. Itu gelombang 1 namanya. Sementara jemaah haji gelombang 2 nanti yang mulai tanggal 20-an ya, mungkin termasuk nanti di Al-Ghazali itu 24, tanggal 24 kalau nggak salah. Itu gelombang 2 diberangkatkan langsung ke Mekah melalui Jeddah King Abdul Aziz. Lalu udah beres di Mekah, sampai dengan acara hajinya beres, orang yang gelombang 1 mau pulang ke Indonesia, mereka ke Madinah gitu ya. Jadi teknisnya gitu Pak, gelombang 1, gelombang 2 itu. Masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan tentunya ya. Yang gelombang 1 mungkin mereka bisa nyantai dulu di Madinah, puas, baru ke Mekah ya.
Tapi mereka rindu lagi nanti orang mau ke Madinah, mereka pulang. Justru kalau yang gelombang 2, mereka langsung ke Mekah, puncak haji, orang pulang, ya dia ke Madinah. Gitu. Kepulangan, jemaah haji dipulangkan berdasarkan gelombang masing-masing, dijemput oleh bis dari hotel menuju bandara. Jemaah haji gelombang 1 dipulangkan dari Bandara King Abdul Aziz Jeddah menuju Bandara Indonesia. Itu yang gelombang 1. Karena tadi dari Madinah mereka ke Mekah, dari Mekah pulangnya lewat Jeddah. Jemaah haji gelombang 2 dipulangkan dari Bandara Madinah menuju Indonesia. Jadi karena mereka tadi turun di Jeddah ke Mekah, sudah puncak haji ke Madinah, pulangnya dari Madinah. Setelah tiba di Bandara Indonesia, jemaah haji diantarkan ke embarkasi dulu. Jadi nggak langsung pulang ke kota asal, ya. Kota Bogor kemarin pulang dari turun di Soekarno Hatta, ke Bekasi dulu, Pak. Ke Bekasi dulu. Ngapain? Diserah terimakan kepada pemerintah kota kabupaten. Ada serah terima di embarkasi. Terus di embarkasi jemaah menerima paket jam-jam 5 liter. 5 liter air zam-zam. Makanya nggak usah bawa-bawa air zam-zam lagi, udah disiapkan. Cuman memang jemaah pengennya air zam-zamnya yang langsung dari keran Masjidil Haram kan gitu. Ya, akhirnya ada yang cari cara gimana membawanya dengan baik. Cuma sangat tidak disarankan membawa air zam-zam di koper besar. Jangan coba-coba, dirazia Pak. Nanti ada fotonya saya kasih gambaran. Dirazia, ya. Kena, repot itu urusannya. Satu koper dalam satu kloter kena razia, satu kloter itu belum bisa berangkat. Tapi cara yang lain, ada yang dengan cara pakai botol-botol dimasukin kresek, dicampur dengan roti, dengan alasan kita mau snack di dalam pesawat. Nanti dibungkus, diikat di tas kecil, di atas tas kecil aja gak usah dimasukin. Nanti kalau memang dirazia ambil. Tapi alhamdulillah selamat itu. Ya cuman masuk dalam itu X-ray, selamat karena di luar kan. Di kresek ditanya, "Ini apa?" "Ini makanan, minuman buat di pesawat." Udah lewat. Nah, itu cara yang saya tempuh, sebagian jemaah juga begitu. Alhamdulillah. Tapi ini jangan bilang siapa-siapa, Pak. Ya ini rahasia ya. Ini caranya. Ya. Tapi dapat kalau Bapak masukin dalam tas, siap-siap dirobek tasnya, Pak. Bongkar langsung di depan orang. Kadang nggak di depan orang ya, kalau orang nggak ada di situ dibongkar. Jangan sembarangan masukin dalam tas. Tapi kalau di luar itu untung-untungan. Tiba di kota kabupaten asal, jemaah haji kumpul di titik keberangkatan sebelumnya untuk dijemput oleh keluarga. Jadi udah beres dari embarkasi, serah terima, dapat jam-jam, pulang naik bis dari daerah asal masing-masing kota, disiapin oleh wali kota, oleh bupati bisnya. Dari embarkasi menuju daerah, menuju kota Bogor. Nah, kita titiknya di Masjid Raya lagi kumpulnya, ya. Nah, nanti di Masjid Raya koper kita udah ada di situ, koper besar, keluarga udah nungguin untuk kepulangan. Ya. Lini masa perjalanan ibadah haji. Nah, ini timelinenya begitu, dari rumah, Masjid Raya, embarkasi, bandara. Suta, Soekarno Hatta, bandara Indonesia ya. Kemudian dari bandara Indonesia ke bandara Saudi untuk gelombang 1 bandara Madinah, gelombang 2 di Jeddah. Lalu setelah itu gelombang 1 lalu gelombang 2 ibadah sholat 40 waktu di Masjid Nabawi Arba'in. Tapi ini Arba'in tidak dipaksakan. Artinya kalau memang dia nggak mencapai, tidak ada hubungan dengan ibadah haji. Jemaah haji perlu diberikan edukasi itu Pak ya. Bahwa sholat 40 waktu di Masjid Nabawi itu bukan kaitan dengan ibadah haji, tidak ada. Itu hanya untuk motivasi aja agar kita di Madinah daripada diem sholat di masjid 40 waktu. Gelombang 2 lalu gelombang 1 umrah wajib. Gelombang 1 mikot Yalamlam Jeddah. Gelombang 2 mikotnya Bir Ali Dzulhulaifah. Nah, itu udah beres tadi dengan Arba'in di Nabawi. Gelombang 1 itu langsung umrah wajib. Mikotnya di Dzulhulaifah. Baru setelah beres rangkaian tadi Madinah atau yang dari gelombang 2 dia sudah umrah wajib, masuklah kepada puncak haji Ar-Muzna.
Arafah, Muzdalifah, Mina. Arafah 9 Zulhijjah, Muzdalifah 9 sampai dengan 10 Zulhijjah malam, Mina 10 sampai 12 sampai dengan 13 Zulhijjah. Udah beres tawaf ifadah dan sa'i. Ya. Lalu tawaf wada pamit pulang gitu ya. Bandara Saudi untuk gelombang 1 Jeddah dan gelombang 2 itu lewat Madinah. Bandara Indonesia, embarkasi, Masjid Raya, Masjid Agung, rumah. Itu perjalanannya begitu. Ya. Jadi memang alurnya dibagi 2 gelombang dengan puncaknya adalah di Armusna. Sebenarnya puncaknya cuma 5 hari, Pak. Ibadah haji itu puncaknya cuma 5 hari. Tanggal 8 Tarwiyah itu pemberangkatan dari hotel menuju Arafah, tanggal 9 wukuf ya. Tanggal 10 melontar jumroh pertama di Mina, malamnya kita mampir di Muzdalifah sebentar. Terus tanggal 11 12 melontar jumroh lagi. Udah selesai 5 hari. Ya. Tidak, tapi ribetnya 5 tahun. Ini rencana perjalanan haji 2025. Kalau dilihat di sini, ternyata wukuf di Arafah itu jatuh pada 5 Juni, hari Kamis. Sementara yang beredar itu kan kabarnya Haji Akbar katanya sekarang, hari Jumat Arafahnya. Tapi justru kalau dilihat kalender sementara itu 5 Juni Arafah itu, hari Kamis. Tapi tetap Saudi pun nunggu hilal, Pak. Saudi pun tetap menunggu ru'yatul hilal nanti mereka. Dan kita pun sama. Kalau terjadi perbedaan, patokan kita Arafahnya bukan wukuf, tapi tanggal 9 Zulhijjahnya, ya. Bukan wukuf di Arafahnya, bukan. Tapi kalau di sana itu tanggal 5 perkiraannya hari Kamis. Tapi kalau memang ternyata hilalnya tidak terlihat di tanggal 28 Mei besok, lusa, berarti nanti tanggal 29 1 Zulhijjah, maka bisa jadi Jumat betul Arafahnya, ya. Kita lihat saja nanti ya keputusan dari pemerintah kita atau nanti dibandingkan dengan pemerintah Saudi. 1 Mei jemaah haji mulai memasuki asrama haji di seluruh Indonesia, itu secara tahap nasionalnya ya. Tanggal 2 sampai dengan 16 Mei di rentang itu pemberangkatan jemaah haji gelombang 1. 17 sampai 31 Mei pemberangkatan jemaah haji gelombang 2 dari Indonesia menuju Jeddah. Jadi mulai hari ini ya gelombang 2 ya. Lalu tanggal 31 Mei closing date. Tutup seluruh pintu penerbangan itu ya. Ke Mekah Madinah itu udah nggak ada. Lalu 4 Juni pemberangkatan jemaah haji dari Mekah menuju Arafah. 4 Juni berarti tanggal 8 Zulhijjah, hari Rebo itu. Ya. Kemudian 5 Juni Kamis wukuf. 6 Juni Idul Adha hari Jumat. Tasyriknya 7 sampai 9 Juni untuk nafar awal dan nafar sani. Nafar awal itu kalau yang tinggal di Mina selama 3 hari, 10, 11, 12. Kalau nafar sani dia nambah sehari lagi sampai hari ke-13. Melontar jumroh selama itu. Lalu tanggal 18 Juni sampai 2 Juli pemberangkatan jemaah haji gelombang 2 dari Mekah menuju Madinah. Nah yang dari Mekah tadi gelombang 2 ke Madinah, dia udah beres hajiannya ke Madinah. Sementara tanggal 11 sampai 25 Juni pemulangan jemaah haji gelombang 1 dari Jeddah ke Indonesia. 26 Juni sampai 10 Juli pemulangan jemaah haji gelombang 2 dari Madinah ke Indonesia, dan 11 Juli akhir kedatangan jemaah haji gelombang 2 di Indonesia. Terakhir tuh 11 Juli, Pak. Itu udah clear kota Mekah. Itu jatuhnya pada 17 Muharram 1447 Hijriah. Udah clear kota Mekah dari jemaah haji. Tinggal jemaah umroh masuk nanti di situ. Ya, mulai lagi umroh tuh ya. Nah itu lini masa perjalanan haji tahun ini. Fatwa kekinian tentang ibadah haji. Yang pertama, mikot Jeddah. Maksudnya apa? Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, Jeddah itu bukan mikot sebenarnya. Titik kita pakai kain ihram itu bukan di Jeddah, tapi ada Yalamlam. Kalau untuk penduduk Mekah Tanim, ada Tanim, ada Ja'ranah sama Hudaybiyah. Kalau penduduk Madinah itu ada Dzulhulaifah atau Bir Ali. Tapi Jeddah itu difatwakan oleh fatwa terbaru dari Saudi boleh dipakai mikot. Yaitu jemaah haji Indonesia terutama
seluruh jemaah yang dari wilayah-wilayah berhentinya bandara Jeddah, maka mikotnya di Jeddah aja, terutama untuk yang gelombang 2. Jadi jemaah haji Indonesia gelombang 2 yang langsung ke Mekah melalui bandara Jeddah, mestinya mikotnya di atas Yalamlam. Mestinya Yalamlam. Diumumkan pastinya di atas pesawat itu. Tapi karena kondisi kredit di pesawat, repot harus pakai ihram atau merapikan ihram lagi walaupun sudah pakai ihram repot, maka diperbolehkan karena alasan darurat mikotnya di bandara Jeddah saja, sudah turun gitu. Ya, meskipun itu bukan mikot sunnah, tapi yang penting yang diambil sahnya, bukan sunnahnya. Gitu ya. Tapi kalau memang mau aman, memang Pak, enaknya di atas Yalamlam karena yang sunnah, ya. Jadi dari Indonesia, dari embarkasi sudah pakai kain ihram, ya, sudah pakai kain ihram, hanya masih boleh pakai celana dalam, pakai apa itu jaket, di pesawat kan dingin. Namun begitu nanti diumumkan, Bapak Ibu sebentar lagi kita sampai Yalamlam, buka jaketnya, celana dalamnya lepas. Cuman di pesawat yang duk-dak begitu ngelepas celana dalam ribet Pak, kan gitu. Makanya ya, kalau memang ribet pakai kain ihramnya di Jeddah aja nanti, berarti niatnya di Jeddah. Namun kalau memang enggak, di Kampang saya ke toilet dulu lepas celana dalam, udah duduk lagi ke tempat kita, simpan celana dalamnya, kita udah terbuka, ya tinggal pakai kain ihram doang. Yalamlam lewat niat, itu enak, lebih nyaman itu sebenarnya. Ya, tapi artinya pemerintah Saudi menyikapi karena kondisi kredit, ya boleh di Jeddah. Itu fatwa terbaru. Lalu fatwa kedua, murur Musdalifah. Apa ini? Yaitu jemaah beresiko tinggi, restik, diperbolehkan langsung menuju Mina dari Arafah, tidak singgah di Musdalifah untuk mabit, untuk menghindari letih dan lelah berlebihan. Kan harusnya gini Pak, dari Arafah nih, dari Arafah kan kita diberangkatkan ke Musdalifah dulu, bermalam, nginep di Musdalifah harusnya. Dari Musdalifah baru ke Mina. Nah buat jemaah sakit, udah sepuh, sakit-sakitan, itu nggak usah mampir di Musdalifah karena Musdalifah ruang terbuka. Dia berupa tanah lapang terbuka, nggak ada tenda. Kalau musim panas, ya mungkin cuacanya cukup panas. Kalau musim dingin, ekstrim dinginnya, akan mengganggu kesehatan dia. Maka buat jemaah yang beresiko tinggi tadi, dari Arafah dijemput naik bis, langsung naik bis khusus, bis murur, lewat Musdalifah, lewat doang, walaupun belum tengah malam, lewat, udah langsung ke Mina, nggak mampir di Musdalifah, cuma lewat doang. Sah nggak? Harusnya kan lewat tengah malam di Musdalifah, baru dijemput. Sah karena darurat dan mengambil pendapat madhab Hanafi, yang mana madhab Hanafi menyatakan bahwa mabit di Musdalifah hukumnya sunnah. Itu. Dan setelah tiba di Mina, enaknya lagi jemaah beresiko tinggi ini beristirahat total di dalam tenda. Pelontaran jumrohnya pun dibadalkan. Enak banget buat mereka Bapak. Jadi saya tuh pengalaman kemarin, ada kakek-kakek yang udah sepuh banget, udah sepuh banget gitu ya. Dia tuh enak aja, naik bis murur, Pak, naik bis murur, udah di Musdalifah nggak berhenti. Nyampe Mina, dia paling duluan. Minanya masih kosong tendanya, ya dia cuma sama beberapa jemaah sepuh, silakan pilih kasur yang mana aja, enak dia, tinggal tidur. Kita yang ke Musdalifah dulu, baru dari Musdalifah malam nyampe situ, si Abah udah lagi tidur, itu ya, udah lagi begini aja dia Pak, enak aja gitu, ya. Terus pas mau jumroh juga, dia nggak jumroh, ya Ustadz jangan lupa ya badalin saya, balik kieu ya Pak Ustadz, jangan lupa badalin saya, ya tenang Pak, gitu. Udah tinggal enak aja aki-aki mah tuh. Nah, itu begitu artinya, makanya slogan haji Indonesia itu ramah lansia. Ya. Gitu. Karena jadi mereka nggak usah capek. Coba bayangkan kalau mereka harus ke Musdalifah dulu, terus melontar jumroh 3,5 kilo perjalanan dari tenda menuju Jamarot, lewat terowongan Mina, nggak boleh berhenti. Kalau berhenti dikit sama askar diusir. Haji, torik, gitu ya. Jangan berhenti, jalan. Nah itu akan repot Pak.
Kalau mereka tetap memaksakan, nantinya jatuh, kita manggil kursi roda dadakan, 400 real ditembak langsung Pak itu. Yang namanya kursi roda bisa lebih mahal daripada harga kambing. Ya, padahal cuma nyewa. Makanya udah istirahat aja di tenda. Kita ini yang badali, terutama tadi karunya, ya. Karunya itu yang ngebadali. Karom dan karu yang ngebadali Pak. Nah itu namanya murur. Sah nggak? Harusnya kan kalau Musdalifah tengah malam kita sampai tengah malam. Ini enggak, cuman lewat doang. Sah. Ya, kita mengikuti mazhab Hanafi di situ. Yang ketiga, Mina Jadid. Mina Jadid ini area Mina yang baru. Jemaah setelah dari Musdalifah diarahkan menuju wilayah Mina baru. Sebagian jemaah yang memang kebagian di tempat itu, yang merupakan masih wilayah Musdalifah sebenarnya, tapi oleh pemerintah Saudi difatwakan sebagai area perluasan baru untuk wilayah Mina. Sah mabit di tempat itu. Padahal masih wilayah Musdalifah. Nah tentunya bagi yang nggak ngerti akan merasa tidak sah, padahal itu area perluasan dan sudah ditetapkan ada fatwanya. Jadi ini tiga ini Pak, mikot di Jeddah, Jeddah menjadi mikot terbaru ya untuk jemaah haji yang mau umroh ya. Kemudian Musdalifah murur lewat saja, Mina ada area perluasan terbaru. Tips sehat di tanah suci. Olahraga rutin, teratur sesuai kemampuan sebelum keberangkatan. Muterin kebun raya 3 putaran gitu ya. Begitu Pak. Jangan cuma muterin Balitro doang ya, dekat Balitro mah ya. Muterin kebun raya gitu ya. Oh keren itu. Mempersiapkan obat-obatan khusus pribadi sesuai saran dokter, bahwa itu amlodipin, simvastatin ya. Apalagi bawa tuh yang punya obat-obatan pribadi. Tidak mencela makanan dan mengkonsumsi makanan yang disajikan. Pemerintah menyiapkan catering di dalam kotak-kotak itu. Isinya nasi, kemudian ada snack, bukan snack, sayur sama daging. Biasanya daging onta, ya. Itu disiapkan, terus ada buahnya, ada air minum. Itu harus habis. Karena itu menjaga kesehatan kita, terutama buah. Buahnya keren Pak di sana. Apel, ya, jeruk, kemudian pisang, kemudian pir yang kecil tuh yang hijau, ya. Kadangkala ada apa lagi tuh ya, pokoknya buah-buahan yang mantap-mantap deh. Nah itu banyak jemaah yang nggak dimakan buahnya, ya. Di meja aja ngegeletak gitu. Pak nggak dimakan buahnya, kalau Ustaz mau ambil aja katanya. Nggak dimakan, akhirnya banyak yang sakit. Nah padahal buah itu penting, ya. Sengaja itu ada buah, itu tujuannya buat menjaga kita, ya, kesehatan kita. Bahkan jangan mencela makanan. Ada ibu-ibu yang ngelihat bapak-bapak lagi beli nasi biryani gitu, jajan, dia beli nasi biryani, kan nasinya panjang-panjang Pak. Si ibu-ibu bilang, Pak itu nasi apa? Ini nasi kebuli, nasi biryani Bu. Oh kok bentuknya kayak kuul, kayak belatung, kata dia. Terus akhirnya apa yang terjadi? Si ibu itu setiap mau makan ngelihatnya belatung dulu Pak. Itu jangan sembarangan ya di tanah suci itu. Akan aja lah, nikmati aja. Lalu mengenakan APD, alat pelindung diri lengkap setiap kali keluar hotel. Di Madinah apalagi, kalau di Madinah itu panasnya pol, ya. Musim panas Juli Agustus waktu 2019 itu panasnya pol. Keluar hotel itu kayak muka kita di depan knalpot Pak. Ya, pakai itu ada disiapin semprotan spray dari pemerintah, semprotin ke muka, sorot, pakai masker, pakai kacamata hitam. Nah keluar dari hotel, jalan dikit, belum nyampe Masjid Nabawi udah kering lagi muka kita, semprot lagi. Makanya spray itu bagian dari APD, ya, penting karena menjaga supaya bibir kita tidak pecah-pecah. Ya. Udah nyampe masjid mah enak, adem. Cuman kan tadi perjalanan dari hotel ke masjid itu panas luar biasa. Apalagi di Masjidil Haram, hotel jarak hotel dari Masjidil Haram ke hotel itu jauh, 1 kilo kalau di Misfalah. Ya, meskipun ada bis sholawat, tapi tetap ya di luar daerah, di luar ruangan itu panasnya luar biasa. Tidak memaksakan diri berjalan kaki ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi jika jarak dari dan hotel ke hotel cukup jauh, terutama jemaah sepuh. Ya, pastikan udahlah ritme, jangan setiap waktu ke Masjidil Haram, bukan nggak boleh Pak.
bedakan antara umroh sama haji. Kalau umroh hotelnya di depan Masjidil Haram. Kalau haji hotelnya jauh. Ya jauh. Ada Misfalah sekilo, ada Mahbas Jin sekilo, ada yang 500 meter, tapi kan lumayan jalan. Kalau setiap waktu ke Masjidil Haram itu akan menguras energi. Ritme aja, misalnya subuh ke Masjidil Haram, zuhur asar di hotel, ada musolahnya kok. Atau ada masjid dekat hotel ada. Terus nanti maghrib isya ke Masjidil Haram lagi gitu. Nanti ganti-gantian. Jangan ada bahasa jauh-jauh saya ke sini cuma di hotel doang, jangan begitu. Toh di hotel juga tanah haram, pahalanya sama. Apalagi menjaga kesehatan. Gitu ya. Jaga kesehatan dan intensitas aktivitas tidak diporsir. Sebelum Arbusna nih, sebelum puncak Arbusna, umroh terus tiap hari dia apa? Ke Tanim ngambil mikot, umroh, ke Tanim ngambil mikot, umroh besokannya. Akhirnya pas Arbusna ngejoprak dia. Akhirnya apa? Wukufnya pakai ambulan, safari wukuf. Kan kasihan kayak gitu, ya. Makanya jangan diporsir, pakai ritme aja. Ya bukan ada bahasa tadi, capek-capek ke Masjidil jauh-jauh ke Masjidil Haram ngantri lama ke tanah suci di hotel ya. Gimana? Kalau sakit jangan dipaksain. Lalu mengikuti program murur bagi jemaah yang resti tadi ya di Musdalifah, mewakilkan melontar jumroh di Mina. Ikuti segala arahan petugas haji dan petugas kloter karom-karu, ya dengerin, jangan didebat. Di sana bukan tempat debat. Mina kemarin tuh Pak 2024 itu, Mina itu kan sempit banget ya. Sampai ada viral itu Kota Bogor, salah satu jemaah Kota Bogor marah-marah. Kota Bogor Pak, malu-maluin kan? Marah-marah mengenai sempitnya tenda Mina. Gitu. Bukan kloter saya, ada kloter satu lagi. Ya, di kloter satu lagi itu marah-marah. Tendanya tuh sempit. Ini petugas haji gimana sih ditunjuk-tunjuk? Ya. Gimana petugas haji juga dapat jatah dari pemerintah Saudi tempatnya kan? Emang segitu-gitunya. Ya. Ini ibaratnya kayak Masjid Nurul Falah ini segede gini nih, satu tenda gede gini, ya isinya tuh bisa 300 orang. Bayangkan ya. Pada desek-desek. Tidur di situ, sholat di situ. Selama ngelontar jumroh tuh. Jadi udah nurut aja, jangan debat ya. Di sana tuh memang Pak akan terlihat wujud aslinya seseorang tuh di sana. Potret manehna tuh katingali di situ. Wujud asli. Di Indonesia mah masih kalem. Ya Ustadz, nanti mohon bimbingannya ya di tanah suci. Ya, masih kalem. Pas di sana, koper belum nyampe kamar dia Pak, pas nyampe Madinah. Ustadz, koper saya mana? Gimana ini? Ini hak saya. Tadi dulu Pak sabar, kan kloter lagi ngurusin. Nggak bisa. Saya pengen ngomong langsung sama pihak kloter. Pihak kloternya ditunjuk-tunjuk Pak sama dia. Udah itu pihak kloter bisik-bisik saya. Ustadz itu jemaah Ustadz bukan? Nggak tahu Pak, saya bilang gitu. Nggak tahu Pak. Malu saya Pak. Padahal di manasik udah diingetin jangan debat, jangan debat. Ayo aja. Astagfirullah. Ya, nah itu lagi-lagi potret manehna katingali di sini. Wujud aslinya tuh muncul di sana. Tips agar lekas berangkat ke tanah suci ya, mudah-mudahan ya ada jalan. Apa tipsnya ya? Tentu selain kita nabung itu secara usaha zohiriyah, kita nabung, beli kuota kalau ada rezekinya ya. Celengin aja Pak sekarang nih yang pakai celengan ayam. Bapak bikin celengan, punya celengan ayam, tulisin buat haji. Ya masukin 2.000, 5.000 setiap hari. Nanti pendaringan kosong pecahin lagi, jadi gagal lagi deh ya. Nah, ada cara-cara batiniah kita Pak. Minta kepada Allah untuk bisa berangkat ke tanah suci. Yang pertama, memperbanyak membaca kalimat talbiyah. Ya, ini perbanyak ini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Boleh dilakukan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik
syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Perbanyak itu. Walaupun Bapak belum daftar, belum beli kuota, banyakin aja. Siapa tahu ada panggilan. Karena labbaik itu kan artinya aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Saya dulu waktu masih kecil Pak, sama kakek saya kan orang Betawi banget. Dia tuh bilang, saya waktu itu dipanggil sama dia. Di, waktu kecil, di. Saya nggak jawabnya gitu. Dimarahin saya Pak. Nggak boleh gitu kalau dipanggil orang tua. Jangan back katanya. Back jawabnya. Saya mikir back apaan, ngikutin aja. Kalau dipanggil di back, saya mikir back itu apa ya? Setelah belajar bahasa Arab baru tahu Pak, back itu singkatan dari labbaik. Jadi saya memenuhi panggilanmu, labbaik. Kalau di bahasa Sunda meren kulan ya. Kalau perempuan kah, labbaik itu gitu, back gitu. Kalau dipanggil orang tua jawabnya back ya, labbaik. Nah, itu labbaik itu terinspirasi dari talbiyah. Perbanyak talbiyah. Walaupun belum tahu Bapak daftar kapan, udah daftar juga berangkatnya kapan, perbanyak saja. Tidak ada yang tidak mungkin buat Allah. Yang kedua, memperbanyak sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim, dan seterusnya. Perbanyak. Kenapa Ibrahim? Karena beliaulah yang memanggil umat untuk berhaji. Ya. Beliaulah yang merenovasi Ka'bah setelah runtuh di zaman Nabi Nuh karena banjir, maka Nabi Ibrahim disuruh merenovasinya. Nabi Ibrahim selain renovasi memanggil orang untuk berhaji. Nah, siapa tahu kita kena panggilan itu gitu, dengan sholawat Ibrahimiyah. Yang ketiga, memperbanyak membaca surah Al-Hajj ayat 27. Nanti Bapak cari Al-Hajj 27 itu ayatnya berbunyi wa'adzin finnasi bil hajji ya'tuka rijalan, dan seterusnya. Ayat ini adalah cerita tentang perintah Allah ke Nabi Ibrahim setelah beres renovasi Ka'bah. Ibrahim disuruh umumkan, kata Allah, umumkan kepada orang-orang supaya berhaji ke Baitullah. Di mana ya Allah? Naik ke bukit dekat Ka'bah. Maka Nabi Ibrahim naik langsung ke bukit Jabal Abi Qubais namanya. Yang posisinya itu kalau Bapak Ibu yang pernah haji atau umroh, beres sa'i dari Marwah ke kanan. Beres gunting cukur rambut nih, dari Marwah ke kanan lagi ke bawah ada toilet 6 di situ Pak. Nah, toilet 6 itu bekas rumah Abu Jahal. Emang enak rumahnya jadi toilet kan gitu. Terus di seberang toilet 6 ada sebuah bukit yang ada istana raja sekarang. Itu namanya Jabal Abi Qubais. Nabi Ibrahim naik ke situ. Padahal belum ada toa Pak. Wow, kalau sekarang Masjidil Haram toanya keren, di setiap sudut toanya. Bahkan nggak ada suara ngahiyung. Masjidil Haram mah begitu mau mulai sholat juga nggak ada kayak kita, misalnya, atau dinyalain pada uji coba dulu, cek low. Nah, nggak ada gitu. Di sana mah keren. Nah, dulu Nabi Ibrahim belum ada toa, naik ke Jabal Abi Qubais, teriak, ayo berhaji ke Baitullah, berhaji ke Baitullah. Padahal suaranya nggak pakai toa kan nggak kenceng. Tapi aneh Pak, suara itu menggema sampai ke seluruh pelosok bumi, sampai lintas masa bertahun-tahun, beribu-ribu tahun, sampai hari ini orang harus ngantri ke tanah suci karena suara Nabi Ibrahim itu. Al-Hajj 27. Dan ayat ini Pak ditengarai sebagai ayat penglaris. Kenapa? Karena Mekah laris buktinya. Ya, makanya kalau Bapak yang punya usaha, punya dagang, punya usaha online atau apa, sering-sering baca Al-Hajj 27 supaya usahanya laris. Tapi bukan berarti ada pedagang, ada pembeli datang Bapak jampein di depan mulut dia, gitu ya. Nah, ini mah Al-Hajj 27 ini baca aja. Ini penglaris Pak, ayat penglaris. Nanti dibuka deh Al-Hajj ayat 27. Yang keempat, memperbanyak membaca surah Al-Kahfi setiap hari Jumat. Ustaz, bukannya malam Jumat? Dua-duanya boleh. Bapak mau Al-Kahfi malam Jumat boleh, mau Al-Kahfi hari Jumat boleh. Tapi di Fathul Mu'in, nanti dibuka kitabnya, Fathul Mu'in di bab tentang sholat Jumat,
diterangkan oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari bahwa waktu yang paling utama baca surat Al-Kahfi di antara dua itu, malam Jumat atau hari Jumat, adalah hari Jumat, yaitu sebelum khotib naik mimbar gitu. Jadi makanya malam Jumat yasinan aja, tapi hari Jumatnya baca surat Al-Kahfi. Makanya datang ke masjid jam 11 biar keburu baca Al-Kahfi. Ke masjidnya jam 11. Ini mah ke masjidnya jam 11.45 ya. Boro-boro keburu Al-Kahfi. Udah gitu bacanya Alhamdulillahilladzi. Lama. Kalau jam 11 insya Allah masih keburu lah ya. Apa fadilahnya? Kata Nabi, man qara'a surat Al-Kahfi kulla yaumal jumu'ah, siapa yang baca surat Al-Kahfi setiap hari Jumat, adha'alahu minan nur ma bainahu wa bainal baitil atiq, Allah terangkan cahaya antara dia dengan Baitullah Ka'bah. Hadisnya sahih riwayat Imam Al-Baihaqi. Artinya ada kemudahan berangkat ke tanah suci. Rajin-rajin baca surat Al-Kahfi hari Jumat. Ada yang protes jemaah, Ustaz saya udah rajin baca surat Al-Kahfi setiap hari Jumat, tapi belum berangkat juga. Berarti surat Bapak ada yang kurang. Tambah surat tanah, surat rumah, surat mobil. Sekalian surat izin usaha jual. Itu jadi Haji Fatimah apa namanya? Haji Fatimah itu apa? Dapat ngejual tanah jeung imah, balik-balik temoga tanah, temoga imah ya. Itu Pak, Al-Kahfi ini penting ya. 4 ini talbiyah Ibrahimiyah, sholawat Ibrahimiyah, Al-Hajj 27, surat Al-Kahfi. Cobalah, siapa tahu ya ada kemudahan-kemudahan ya. Nah ini doa untuk yang akan berangkat haji. Bapak Ibu suka ada yang nanya, Ustaz, ini ada yang mau berangkat haji, saya ngedoain apa ya? Ini doanya. Zawwadakallahu taqwa wa ghafara dzanbaka wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Ini hadisnya sahih. Berdasarkan hadis sahih ini. Ya, jadi kalau kita ada jemaah yang mau berangkat haji nih, bingung doa apa ya? Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya, begitu lagi doanya ya. Allah zawwadakallahu taqwa wa ghafara dzanbaka wa yassara lakal khairu haitsu ma kunta. Itu doanya. Nah, ini beberapa galeri saja Pak ya, sekilas. Nah, ini pemberangkatan nih dari Masjid Raya Kota Bogor. Itu ada APD Pak ya, ada gambar APD itu. Alat pelindung dirinya ini ada spray, ada masker, ada kayak yang obat buat kaki itu kalau pada pegel-pegel ya, balsem ada di situ. Terus ada uang living costnya, uang ini SAR ya, real. Kemudian ini waktu pemberangkatan dari masjid raya. Nah ini di Masjid Nabawi dan menunggu antrian Raudhah. Jadi masuk Raudhah itu ngantri. Ya, antri dulu. Jadi nunggu dulu di pelataran masjid, nanti antri dipanggil sesuai kloternya. Ada akhirnya jemaah yang ketinggalan nggak masuk antrian, dia ikut kloter lain untuk masuk Raudhah itu, ya. Terus ini ngambil mikot di Bir Ali. Lalu umroh wajib ya, ada videonya ini ya, dan kartu nusuk tuh tadi yang saya bilang, ada barcode-nya Pak, itu di barcode. Dicek di video dicek, disesuaikan, takutnya ada yang bikin kartu nusuk palsu. Banyak beredar kartu nusuk palsu. Makanya di barcode oleh mereka. Dicek bener gak? Oh sesuai. Ya. Ini ada ininya ya. Ini ada videonya sedikit. Ini waktu turun dari eskalator menuju Masjidil Haram ya. Umroh wajib. Ini sekitar 120 jemaah kemarin itu. Ini masuk dari pintu King Abdul Aziz ya. Kemudian ini suasana tenda wukuf di Padang Arafah. Tendanya ya kira-kira segede masjid Nurul Falah inilah Pak. Isinya 300 orang, bayangkan. Pada desek 200 orang, 300 orang. Terus suasana mabit di Musdalifah. Ya. Suasana mabit di Musdalifah, ruangan terbuka dia.
Lalu saat melontar jumroh ini di terowongan Mina, ya, ada jumroh ula, wusta, aqobah, dan tenda Mina, ya sama lagi, tenda Mina lebih sempit daripada tenda Arafah. Nah ini terakhir pasca tawaf wada. Nah itu ada gambar di sebelah situ, itu zam-zam yang dibengket Pak, di dalam koper. Jadi banyak, bukan jemaah kloter saya, ada dari kloter lain yang di zam-zam masukin botol, dibengket pakai ini apa, solasiban, terus dimasukin koper, ketahuan tetap. Padahal dia nulis ayat di situ, wal yatalattaf wala yushirun nabikum ahada. Itu surat Al-Kahfi, pertengahan Al-Quran, yang mana dia dengan surat ini ingin menunjukkan jangan sampai botol ini ketahuan X-ray. X-raynya lebih pinter atuh, X-raynya punya jampe lagi dia gitu ya. Jadi ini biar X-ray nggak ngebaca, tetap aja kebaca. Salah ayatnya, bukan ayat itu harusnya. Kalau mau nggak ketahuan, bacanya surat Yasin ayat 9. Wa ja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan. Kalau mau itu salah ayat dia tuh Pak ya. Jadi ini razia zam-zam di koper, ketahuan ya. Ketahuan Pak ya. Hati-hatilah, nggak usah nekat-nekat ya. Kalau mau tadi dikresek, dibungkus, kalau memang sudah diserahkan serahkan, tapi ternyata selamat ya. Justru yang nggak selamat tuh kemarin saya toa speaker. Saya kan bawa speaker yang buat ini ya. Itu disita malah Pak. Di Jeddah itu nggak bisa dibawa pulang. Ya, saya bilang kok aneh, waktu saya datang bisa, tapi pas pulang nggak bisa. Itu kan aturan kepulangan dengan keberangkatan beda, kata dia. Nges dah kumaha udah. Semoga jemaah Nurul Falah Balitro segera dipanggil ke tanah suci untuk haji dan umroh. Amin ya. Syukran katsiran, terima kasih hatur nuhun. Sampai di sini. Insyaallah bahasan selanjutnya yang ada tata cara penyembelihan mungkin nanti pertemuan berikutnya ya, menjelang Idul Adha insyaallah. Sebelum ditutup, mungkin ada yang mau disampaikan? Mangga Pak Haji, silakan. Dengan yang plus itu apa? Gimana Pak? Bedanya dengan yang plus, haji plus. Haji plus. Selain biaya. Haji reguler, haji plus, haji furoda, bedanya apa? Kalau haji reguler itu biayanya sekitar 50-60 juta ya. Itu segitu sudah disubsidi oleh pemerintah. Bukan subsidi oleh pemerintah sih Pak, subsidi dari dana abadi yang disimpan ya. Harusnya 90 juta biayanya itu. Antrian 20-30 tahun. Terus kalau haji plus itu naik sedikit dari haji reguler, resmi, visanya resmi. Tapi kita harus masuk ke travel yang memang sudah kerjasama dengan pemerintah dalam hal pembiayaannya, dan dia itu kisaran harga 200-300. Antrian tetap ada 2 sampai dengan 4 tahun. Ada ngantri tetap, tapi nggak terlalu lama, 2 sampai 4 tahun. Harganya 200-300 ya, satu Avanza lah Pak gitu ya. Terus nah yang paling tinggi furoda. Furoda ini tanpa antri harganya 700 sampai 900 juta. Ya, satu rumah lah di Menteng Asri Pak dapat ya. Gitu. Tanpa antri furoda itu. Resmi juga Pak. Resmi juga. Ada cara lain ya, mungkin dengan undangan dari Raja Salman. Nah, itu tinggal nunggu aja telepon Pak dari Raja Salman. Nungguin, paling kalau Bapak kangen, Bapak buka YouTube, telepon Raja Salman, nanti muncul video callnya Raja Salman ke kita ya. Paling cek indungna gelo ya jelma gitu ya. Jadi memang itu cara-cara, jangan dengan cara backpacker. Nah, ini bahaya. Itu tadi kalau backpacker pastinya visanya bukan ziarah. Ya. Apalagi dengan travel nakal yang memfasilitasi, udah ikut aja nanti visanya langsung berangkat kok, visa ziarah ini aman. Jangan percaya Pak. Pastikan Bapak mau haji apapun caranya, visanya harus visa haji. Jangan ziarah, jangan umal sebab berbahaya. Begitu ya Pak. Ada lagi? Cukup ya. Insyaallah nanti disambung. Mangga Pak. Pak D, silakan. Salam. Ya.
Iya. Kalau kita menjadi pekerja di kedutaan kah, atau bapak punya kerja di perusahaan di Saudi apapun, silahkan, nggak apa-apa. Bisa nggak kita berangkat haji? Bisa, tapi tetap tadi aturan terbaru, dia harus beli tasreh namanya. Tasreh itu semacam tiket karcisnya untuk berhaji 20 juta. Tetap bisa, tapi harus beli tasreh. Kalau nggak beli, nggak bisa. Sekarang itu ketat. Dia pakai visa umrah, akan ditanya nanti di Arafah, mana visa hajinya? Nggak ada. Mana itunya? Kartu tasrehnya nggak ada, kartu nusuknya nggak ada, nggak bisa keluar dari area Arafah. Masih mending kalau disuruh keluar dari area Arafah, langsung dideportasi, repot urusannya, nggak bisa balik lagi. Jadi mau dia kerja di kedutaan, mau kerja di mana, tetap dia harus beli kartu nusuk, beli tasreh sebagai legalitas dia ikut berhaji. Begitu ya. Cukup, ada lagi? Maka kita tutup saja dengan doa. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah bi niyatin naili ridallahi taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir